Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Bertengkar sini. Kenapa? Terus kenapa? Dia mah nggak anti kamera. Hah? Anti kamera? Iya, kalau mau ngambek ke sini saya kamera dia. Ya, apa? Ayo sini. Ayo sini. Ayo sini. Bisa kamera? Enggak apa-apa. Apa? Iya, kalau datang sini karena kalian di kamera. Ngomong aja, sok. Terus apa? Saya nanya, nih ya, serius nggak sama Ndek? Pak, Assalamualaikum. Sok. Serius nggak sama Ndek? Serius, Pak? Serius cepet lamar. Itu centina juga udah dibeli, Pak. Kapan nikah? Nah, nikah mah kita mah belum kepikiran nikah, Pak. Ya nggak bisa dong, ini kan bukan gadis. Gini, Pak. Nah, apa? Awal ceritanya tanggal 10 teh. So katanya janji tanggal 10 Agustus. Ya. Ini ada Pak Lurah nih saksi sini. Biar cepet kawininnya. Kapan ini anaknya ada nih? Tahu, Pak. Iya. So, Ini, Pak. ini katanya janji tanggal 10 mau Iya, tanggal nikah. 10 itu kan sebelum sini juga kenal Bapak kan kita cuman bercanda doang tanggal 10. Kebetulan dia kecoplosan pas konten Bapak. Bercanda. Iya, kita cuma bercanda doang. Soalnya posisi ibu sekarang lagi seru, Pak. Jadi dia nggak mau dengar kata-kata yang kayak gitu. Gimana ibu siapa? Ibu saya, Pak. Nah, terus Makanya yang saya mau kesini nikah tuh itu kamu? klarifikasi Ya ke bukan. Bapak. Bukan yang mau nikah itu kamu apa ibumu? Saya mau nikah, cuman Laki-laki punya prinsip. Iya. Cuman kan ibu janji Heeh. sembuhin dulu ibu baru nikah. Kita juga udah sepakat, Pak. Kamu nggak boleh nunjuk-nunjuk gitu. Ya, maaf, Pak. Gimana sih? Maaf. Kamu orang mana sih yang punya Orang adab? pasar, Pak. Orang Hah? pasar, Pak. Nggak bisa, orang pasar harus sopan. Maaf, Kamu Pak. calon istri nunjuk-nunjuk begitu, belum jadi istri udah nunjuk-nunjuk gitu. Ya, maaf, Pak. Jangan mau, saya kasih tahu. Ya, maaf, Pak. Maaf, Pak. Nggak sengaja, Pak. Nggak bisa. Kamu susah. Nih gini, kamu serius nggak mencintai dia? Serius, Pak. Kalau serius, ini kan bukan gadis. Ini janda. Gini, kalau kamu serius, kamu ganteng, rapi, bersih. Kok kamu Mau tega? pasar, Pak. Hah? Mau pasar, Pak. Udahlah, gaun ngambil bersih. Kok kamu tega sih punya pacar suruh ngojek, cariin buat kontrakan? Tanya aja dia, Pak. Kenapa? Sama dia ngontrak, sama dia sama saya dibiayain nggak? Oh dibiayain kontrakannya? Tiap bulan? 400? Enggak sih, enggak semua, Pak. Ya terkadang kan sama orang pasar, Pak, ada duit kasih. Bukan ada duit kasih, pelit kali orang pasarnya. Lu pelit sama pacar. Tanya aja. Nih, kamu gimana? Masa sama orang yang sudah beranak, kamu bilang kita main-main, tanggal 10 kita janjianmu datang ke rumahnya mau nikahin. Iya, tadi terus? kan bilang Pak, sebelum kenal Bapak, kita kan cuma bercanda doang. Yang nanti ulang tahun saya, kamu ke rumah ya, gitu. Ulang tahun siapa? Ulang tahun dia, Yang ke rumah siapa? saya Oh, Pak. jadi kamu mau ke rumah dia. Ya. Nah, terus? Ya sambil bercandaan gitu. Terus? Pas Bapak ada konten. Bukan ada konten. Bukan. Iya, Pak, Nggak ada Bapak. konten. Saya bukan buat konten loh. Saya bukan kayak YouTuber orang mencerita, bikin konten tidak. Kita menemukan orang yang mengalami problem hidup, kemudian kita menyelesaikan seluruh problemnya. Beda dong. Beda. Ya kan? Beda. Nah, ini kan calon istrimu itu mengalami problem. Ya. Ekonomi, pendapatannya nurun. Dapat ojeknya cuma 20.000. Setelah ketemu saya, sekarang bisa seminggu 1 juta. Ya, alhamdulillah Pak. Ya berkah. Berkah. Oh, ya kan? Oh,
berkah karena calon suaminya nggak bertanggung jawab itu. Bukan nggak bertanggung jawab, Pak. Demi Allah Rasulullah ya, Pak ya. Saya pernah larang dia. Kamu tuh galak lagi. Tunjuk-tunjuk gini, ngeri saya. Saya kalau jadi bapak dia punya menantu gini nggak jadi saya. Ngeri nitipin anak kayak gini. Saya udah larang dia ngojek, Pak. Udah ngelarang. Kalau dilarang biayain. Biayain, cuma dia nggak apa-apa kata dia. Udah saya ngojek aja. Biaya. Ya kalau biayain kawinin. Ya kan saya mikirin orang tua, Pak. Insya Allah. Ini pertanyaan saya, kamu ganteng, muda, kenapa cari janda? Ya kan semangat hidup juga, Pak, buat kerja, Pak. Oh, semangat. Ada yang ngebangunin subuh. Oh gitu, semangat itu ya kerja. Iya, Pak. Kalau udah semangat itu ya daripada ngebangun subuh, mending kawin. Karena dia sudah berharap banget pengen dinikahin. Kalau tanggal 10 nggak jadi ngelamar katanya atau ngajak nikah, batal katanya. Ini saya mewakili dia sebagai orang yang dituakan di sini, ya kan? Ayo. Ya intinya saya gitu, Pak, kesini teh mau klarifikasi, Pak. Gimana klarifikasi apa? Soalnya orang Padang semua udah pada tahu, Pak. Bahwa kok kamu mau itu nama ke bawah-bawah setiap konten padi 85%. enggak, kita nggak Ya, pernah bawa nama. ke bawah nama benar, Pak. Cuman Enggak. toko, Enggak. tukang bumbu, gitu Enggak, kan. tukang bumbu emang di Pasar Bo berapa? Hah? Tukang bumbu ada berapa di Ada Pasar Bo? 5. Ya udah dari Iya, itu kan fotonya siapa, Pak? Enggak ada fotonya. Itu tanyain aja. Enggak ada di konten saya foto. Iya, konten nggak ada. Iya, Cuma terus- kan di tribun lain. Ya itu ceritanya ke yang Nah, lain, itu bukan ke makanya saya saya. klarifikasi, Pak, pengen Iya. dibenerin. Nah, itu mah ke yang lain, bukan saya kapan? Saya kapan Iya. ada nggak di YouTube saya Ya, nyebut nama? Iya nggak ada, Pak. Cuman kan itu semuanya kan kena konten Bapak itu. Apa? Timbulnya. Kenapa? Karena timbulnya kena konten Bapak itu semua. Nah terus ya, jangan ke saya. Iya, bukan saya nggak nyalahin Bapak. Heeh. Cuma saya pengen klarifikasi kebenaran. Oh, jadi Saya gini, nggak kayak dulu kamu gitu. di situ duduk sini. Sok, klarifikasi apa? Sok duduk sini. Nah, sok. Jadi Soalnya- klarifikasinya apa? Klarifikasi soalnya posisi ibu kan lagi sakit, Pak. Heeh. Sekarang ibu tuh 1,5 tahun sakitnya. Terus? Jadi beliau nggak mau dengar kata-kata yang enggak dulu, Pak. Ya pertanyaannya adalah dengar kata-kata yang enggak dari mana? Ya karena ya konten kayak tribun. Ya ke tribun, komplainnya jangan ke saya. Iya, itu kan semuanya kena konten Bapak. Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa tribun? Apalagi pas Bapak ngomong, Mohon maaf, dengerin dulu. Kenapa tribun itu ngambil berita dari saya tanpa izin? ya Nah, benar. artinya komplainnya ke tribun. Iya, Pak. Saya nggak pernah bilang nama. Ya, Bapak kan nggak pernah bilang nama, cuma tukang bumbu. Ya emang tukang bumbu cuma kamu. Ya tukang bumbu siapa lagi, Pak? Kalau nggak saya di situ, Pak. Nah, pertanyaan saya nanya di Pasar Bo ada berapa tukang bumbu? Ada 5, Pak. Ya sudah, saya kan tidak bilang. Ya tukang kan bumbu. semua orang tujuannya pada saya, Pak. Ya kita nggak tahu. Saya ketemu kamu aja baru sekarang. Ya saya minta tolong aja ke Bapak gitu. Minta tolongnya apa? Ya klarifikasi, benarin. Hah? Kalau saya tukang bumbu nggak seperti kayak gitu. Maksudnya nggak seperti gimana? Ya kan di konten Bapak kan saya sering Uh-huh. diejek sama orang. Terus ya yang komplainnya ke yang edit jangan ke saya. Iya, tahu, Pak. Makanya Sekarang minta gini tolong ke Bapak. klarifikasinya, gitu. minta tolong begini. Kan Anda laki-laki, Ya. ya kan? Kamu pengen dinikah kan? Kapan nikahin dia? Kalau buat nikah mah saya mah belum kepikiran. Tapi ada, Pak, cuma belum kepikiran. Enggak, ini kamu berhubungan bukan dengan anak mahasiswa. Iya, tahu, Pak. Kamu berhubungan dengan orang yang punya anak tuh banyak ya. Iya, tahu. Kamu kenal nggak sama dia? Nggak kenal. Ini calon anakmu. Masa belum kenal udah berapa? Gimana Iya. lagi? Kalau mencintai ibunya, harus mencintai anak-anaknya. Tanyain aja kayaknya. Ya bukan, ini kan nggak kenal. Gitu loh. Gitu, kita mau jelas-jelasan aja. Saya udah ketemu orang tuanya. Kamu kan laki-laki nih, gentle nih. Ya kan, datang ke sini. Oke, kita terima. Saya nanya, kapan nikahin dia? Nah, kalau buat nikah mah saya mah
nunggu keputusan ibu pak. Oh, nunggu keputusan ibu. Jadi Ibu berangkat haji dulu. Saya kan mau ngaji jadi ibu dulu. dia nikah sama ibumu? Bukan pak. Enggak. Laki-laki itu Ya. harus menentukan dirinya sendiri. Iya. Cuma ke posisi ibu lagi sakit pak. Bukan. Nah, pertanyaannya adalah kalau semua tergantung sama ibu, mohon maaf, dia sudah trauma. Traumanya kenapa pak? Nikah sama orang Cikampek. Iya. Orang Cikampeknya mengikuti keinginan ibunya, berujung dengan perceraian. Iya. Nikah sama kamu, Iya. kamu juga sama, mengikuti keinginan ibunya, nggak akan jauh. Berat, Iya. gitu loh. Berat loh. Karena kamu berat sama ibumu. Nanti kalau ibumu suatu saat komplain, cerai lagi. Masa mau cerai yang ketiga? Ya makanya kita belum siap kepikiran buat nikah pak. Ya, dianya sudah pengen nikah. Belum dia mah pak. Dia kemarin mah. Benar nggak boleh nikah? Pengen. Nikah. Yang pengen juga itu kan karena konten dia pak. Sebenarnya kita udah sepakat kita juga pak. Sepakat gimana? Ya nungguin ibu dulu berangkat haji kan. Kalau berangkat haji kapan? 2024. Insya Allah pak. Makanya Benar. kita ke. Tanyain aja pak. Aku mah jujur ya, kalau saya kan pandangan orang yang lebih tua. Iya, Ini Pak. berat. Karakter aja udah beda. Gaya udah beda, karakter beda. Kamu agak keras. Ya pak. Saya keras pak. Iya makanya berat. Dia punya anak. Saya juga keras tapi saya tegas pak. Iya. Tegas untuk hal apa? Tegas apa sih? Ya dalam kebenaran pak. Bukan urusan dalam kebenaran. Saya dianggap orang tuanya, saya nanya, ini orang punya anak, kan? Sudah punya harapan, ingin punya suami, suaminya ganteng, lebih muda, kemudian galak saya lihat. Ya galak pak. Kan aku pak, saya galak. Iya kan, galak, gitu loh. Cuma saya bisa ngargain orang pak. Kenapa? Cuma saya bisa ngargain orang meskipun saya galak. Itu kan menurut Anda. Saya kan nggak tahu Anda menghargai orang atau tidak. Ya kan? Kan menurutnya dirinya sendiri. Gitu loh. Nah, kemudian kan saya berapa kali kan dia cerita ke saya ingin punya suaminya ini tapi nggak jadi dulu. Saya kan juga ketemu orang tuanya. Belum pernah Pak datang ke sini. Berkunjung pada saya. Kan kalau bermain sama anaknya ya harus bertemu orang tuanya. Udah pernah pak ketemu. Kenapa? Udah pernah ketemu pak. Ya tapi kan ngobrol serius nggak pernah. Ya kan waktunya pak. Waktunya gimana? Nanti sesibuk apa sih? Kerja jam 3 pulang jam 3 pak. Iya tapi kan berarti ada waktu jam 4, jam 5, jam 6. Ya kan istirahat atau pak belum tidur pak. Memang orang 24 hebat jam. gitu. Hebatnya luar biasa. Ya sudah kalau saya masih terserah aja kan. Jujur ya kalau kayak saya mau kalau sombong ketemu saya dia terbantu kok. Iya. Saya juga bangga kan pak. Iya, Asli bangga demi Allah. Terbantu kok ya makanya karena ini terbantu ya kita mau nanya serius enggak? Ternyata kan nggak serius. Menurut saya sih nggak serius. Laki-laki sejati itu menentukan rumah tangga oleh dirinya, bukan oleh orang lain. Gini loh, kalau perempuan nikah, maka dia perlu ridho dari ayah. Kalau laki-laki memutuskan berdasarkan kehendak sendiri, beda Pak. Beda Pak. Laki-laki. Tapi kalau laki-laki sudah tergantung sama ibunya, gimana ibunya, rumah tangganya nanti dicampurin ibunya. Kalau dicampurin ibunya ini udah trauma. Kan dia juga nurut. Pertanyaan ke kita, gimana caranya yang orang Majalengka itu orang tuanya setuju? Kan nggak setuju tuh yang Janaida kan. Pertanyaan itu gimana caranya orang tuanya setuju, gitu loh. Gimana caranya? Kan akhirnya kan kedua-duanya meyakinkan. Kenapa meyakinkan? Karena pihak laki-lakinya juga kekeh meyakinkan orang tuanya. Akhirnya jadi setuju. Kalau ini kan enggak. Ada usaha gitu. Ya terserah mau mah aja. Gitu bos. Lu ada anaknya. Sini.
Sama calon anak aja nggak peluk-peluk kan tadi. Gimana? Kamu itu nanti tuh bukan hanya jadi suami dia loh, dia anak ayahnya ini. Sok Ende, ini serius saya nanya, gimana kondisinya? Ini kan bukan carinya yang gadis aja. Dia nggak mau Pak, disuruh ninggalin juga, udah jelas keluarganya nggak setuju. Gitu. Cari yang gadis aja, dari cara duduk, punten ya, cara meletakkan tangan, cara ini loh. Maklum lah Pak, orang pasar Pak. Nggak bisa loh, saya orang pasar. Kamu tuh orang pasar Rebo kok, gimana kan saya tahu. Kamunya aja agak. Ya kan dia kan ketemu anak. Ini kan calon anaknya. Nanti satu lagi ada. Nanti menghadapi mertua, nanti menghadapi saudara. Gitu loh. Ini saya ngomong fight. Ya kan? Udah deh, daripada cari orang yang sudah beranak dua, usianya lebih tua dan kemudian malah nanti berproblem terhadap anak-anaknya. Lebih baik kamu cari yang lain, yang gadis. Gitu loh. Yang setara dengan kamu. Karena rumah tangga itu bukan hanya untuk ukuran sekarang, saya rasain. Gitu. Masa ada datang calon bapak langsung cek dulu. Anaknya sampai bengong. Aduh Om, ngaranna saha sih Om? Riki Pak. Riki naon? Ya dia sama. Sumatera Baratna mana? Padang Pak, kota. Kota. Gitu. Saya dia mau ke Padang, hormat ke orang Padang, ke orang Sumatera Barat, kamu juga harus hormat sama orang sini. Gitu, karena orang Padang itu kan prinsip dasarnya, di sana langit bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya dimanapun berada, dia akan menghormati etika kebudayaan di tempatnya. Gitu. Gitu. Aku melihatnya juga serem, lihat tadi tangannya ditunjukin sama calon istri, serem aku melihatnya. Refleks Pak. Hah? Refleks. Nah, itu kebiasaan. Kita minta maaf Pak. Iya, nggak apa-apa. Ini calon ayahnya. Hah? Gitu. Saya sih nggak ada soal. Itu adalah pilihanmu, ya kan, ini pilihan Ende. Siapapun dipilih ya itu hak Ya, untuk ya, memilih. Tetapi saya memberitahu bahwa rumah tangga itu bukan persoalan yang mudah. Menyatukan dua kultur yang berbeda. Menyatukan satu kultur Sunda aja banyak yang merasakan masalah. Apalagi menyatukan dua kultur di sana dan di sini. Dengan dua status yang berbeda, dengan usia yang sangat berbeda. Dan nah, itu akan menjadi masalah di kemudian. Ende sudah 2 kali mengalami pernikahan. Jangan sampai yang ketiga kalinya. Dan saya lihat tanda-tanda ke arah itu nanti terasa nanti. Karena ini punya jiwa yang mengatur, saya lihat tinggi jiwa mengaturnya. Ini punya jiwa kebebasan. Nanti nggak akan ketemu. Dur. Saya kan lihat dia itu dari cara ngomong, cara bersikap, itu sudah sangat mandiri hidupnya. Ini punya jiwa. Karena ini, kenapa pilihnya kok yang janda, nggak pilih yang gadis? Kamu kan ganteng. Ayo. Ya nggak sengaja Pak, di pasar ketemu Pak. Kenapa? Nggak sengaja ketemu di pasar. Iya, maksudnya kan tiap hari yang ke pasar banyak yang belanja, yang cantik-cantik banyak, kenapa nggak pilih yang cantik? Ya dia kan ngejek dulu Pak. Hah? Ngejek dia dulu. Ngejek gimana? Pak so ganteng tukang bumbu Cina. Oh, ngejek. Ngejek. Bukan ngejek sih teh, ngejek itu. Ya pasar lah Pak, maklum lah. Atau Pak. bisa di pasar mah mau pasar ngejek sih Nah kalau di pasar mah kan bebas Pak. Hah? Oh, enggak juga. Masa bebas? Kamu tuh pasarnya emang Tanah Abang, pasar Bo, bro. Gitu, ngejek, tukang bumbu so ganteng. Terus sama kamu dipelet. Nggak dipelet, mana ada mau pelet. Oh, terus dideketin. Ya didekatin ya udah. Akhirnya dapet. Iya. Sampai disusul ke sini. Karena kamunya video call, telepon gak diangkat-angkat. Jadi emosi. Bukan cemburu. masalah itu Pak. Kenapa? Cuman ya masalah
berita-berita yang enggak itu, Pak. Ya berita enggak cuma satu aja. Kalau laki bertanggung jawab, nikahi dia. Iya. Cuman kan berita sampai sekarang itu udah nyampe Sumatera, Pak, gitu. Ya resiko kamu pacaran sama selebritis gimana? Karena dia jadi Ya kan selebritis selebritis gimana? Ya, Di mana alhamdulillah. Ya kan resiko pacaran sama selebritis ya begini, bener nggak Om? Ya kan? Ya kan? Resiko sama selebritis. Selebgram, seleb TikTok. Seleb Itu TikTok. sekarang udah setara entertain. Pak. Entertain. Jadi beresiko menjadi berita. Dan jadi pacarnya pun beresiko diberitakan. Apalagi pacarnya nggak mau ngawin-ngawin. Itu resikonya. Resiko. Karena udah masuk entertain itu. Nah, udah gini aja ndeknya, daripada jadi berita-berita terus dia, kamunya berhenti nge-TikTok. Iya. Minta aja per bulan 5 juta. Kan dari TikTok udah seminggu 1 juta loh pendapatan. Dia seminggu 1 juta loh dari TikTok. Ya alhamdulillah, Pak. Belum dari saya. Ya resiko populer. Ya resiko. Iya, saya emang nggak ada yang masalah sih, Pak. Oh, terus yang masalah itu yang nama yang ke bawah-bawah di tribun kayak yang ke bawahnya masalahnya apa sih? yang masalah si tukang bumbu ngamuk gitu kan. Ya ke dia yang ngomong. Enggak. Ada yang ngomong ya. Jadi itu yang Ditambah-tambahin yang asumsi. yang resiko. iya, Pak, Saya resiko. bilang- Ya saya minta klarifikasi. Ya, kamu klarifikasi aja sekarang. Minta tolong Sok. ke Bapak. Enggak, sok klarifikasi aja, sok. Itu kan yang ngomong kan netizen. Iya, netizen. So, kamu makin Maka sekarang seperti klarifikasi itu, makin kamu Pak. dibully lebih kalau saya. Ini kamu makin bergaya begini ngomong di YouTube saya makin habis kamu dibully loh. So kamu ngomong sok. Ya udah nggak usah. Sok. Ya jawab aja. Saya minta Mau sama ngomong Bapak ini. aja. Mintanya gimana? Ya tukang bumbu nggak seperti yang kayak gitulah, Pak, gitu. Ya gitu. Kenapa? Gimana saya jelasin? Ya saya kan nggak tahu. Ya saya ngamuk-ngamuk kayak gitu kan Oh, nggak jadi ada ya, buktinya. ya ini mohon ya para netizen. Tukang bumbu itu nama siapa namanya? Tukang bumbu namanya Rifki itu tidak pernah ngamuk-ngamuk sama Tende ya. Dia sangat sayang banget sama Tende. Sayangnya juga nggak ada tandingannya. Cuman sayang dia nggak berani ya kan keluar dari apa yang digariskan oleh ibunya, sehingga dia tidak bisa menikahi Tende sekarang. Tunggu aja 2024 ya kan, setelah haji. Berarti setelah haji 2024 tuh saya juga udah jadi gubernur Jawa Barat. Iya, amin. Udah nggak kenal sama Tende, ngapain lu jadi ngurusin Tende? Gitu kan? Nah, orangnya baik, bertanggung jawab, ya kan, mau menikahin tapi nanti. Tapi dalam pandangan saya, kalau nikahin janda anak 2 terlalu lama, itu kasihan. Kita juga udah sepakat. Emang sepakat kalinya 2024 enggak? Kamu ngomong dong. Nggak tahu. Maksudnya kan keluarganya nggak setuju terus, saya mah takut. Oh. Nikah. Oh, jadi keluarganya nggak setuju terus. Takut nanti seperti yang kejadian sama yang Cikampek yang pertama. Bener kan analisis saya kan? Nih saya ngomong sama kolot. Omongan saya bener kan? Oh, udah itu. Gitu. Ya, udah tendian udah sedih. Tuh, nah. Udah kawin. Orang lain Enggak wae. disuruh kawin teh cepet. Gerbek langsung kawin. Kamu mah disuruh kawin meni susah. Apakah aku harus mengerahkan Hansip di Purwakarta 1.200 orang untuk bergerbek kamu? Ya sudah. Ya. Udah ketemu sama pacarnya, jadi pacarnya baik, tidak pernah marah, tidak pernah ngamuk-ngamuk seperti yang diberitakan oleh salah satu media. Kalau saya kan nggak pernah beritain apa-apa. Tadinya saya kan nggak akan tahu yang tukang bumbu itu yang mana, ternyata ada. Ganteng dia. Dulu dia pernah main sinetron, tetapi karena sinetron waktu itu kena COVID, jadi akhirnya dia jualan di pasar Rebo. Gitu loh ya. Ya Bang ya, salam sama saya. Ya. Mudah-mudahan ya. Nah, ibunya setuju ya, Bu, ini Tende itu orang baik, cepet setujui dong, gitu loh. Ya, Tende itu orang baik, kemudian perempuan yang bertanggung jawab, mandiri, gitu ya, tolong, gitu.
kan. Nggak apa-apa kalau Pak Mima, nanti Pak Mima kita kawinin sama Ibu Sekdes di Ciasem. Ini Ndek ya bersedih ya kan, karena ingin punya suami yang bertanggung jawab bagi diri dan anak-anak. Tapi problemnya ibunya ya kurang setuju, kalau enggak saya nggak tahu. Mudah-mudahan saja ibunya segera menyetujui. Tapi Ende juga saya sebagai sahabat yang hari ini dianggaplah orang tua Ende, gitu kan, juga mengingatkan bahwa peristiwa yang pertama tidak boleh terulang lagi. Karena ini adalah pernikahan yang ketiga dengan usia yang sangat muda, ibunya nggak setuju. Nanti kalau dikit-dikit gantian sama Ende cerita sama ibunya malah udah kamu berhenti, kamu kan nggak boleh lagi gagal, ya. Sudah, sekarang nggak fokus aja jadi tiktoker, jangan dulu kawin, ya. Gitu. Nangis. Asli deh nangis. Sedih nggak dikawin-kawin gitu. Bener nggak omongan saya? Iya, udah. Makan aja, ya. Api juga ikut lagi. Kenapa, Pi? Sedih. Lihat itu nangis saya jadi sedih. Ya sedih aja, nggak tahu judulnya. Ini cowok-cowok Pak Tampan, para pemburu janda tapi belum bertanggung jawab. Ketika cinta jatuh maka harus diperjuangkan. Berdiri kalian semua. Ayo, sini ya, Dek. Tuh. Ya kan? Ingat ya, perempuan tuh butuh kepastian ya. Jangan diulur-ulur, jangan ditunda-tunda. Nanti dia sakit hatinya. Nanti kalau udah sakit hatinya, diambil orang kamu nyesel. Ya, dan laki-laki itu harus bisa menentukan dirinya sendiri. Kalau perempuan pasti minta ridho bapaknya. Kalau laki-laki enggak. Laki-laki punya integritas dirinya sendiri. Rumah tangga adalah kita yang menentukan, bukan orang lain. Baik buruknya kita yang menentukan. Selamat para bujang yang akan mendapatin para janda. Oh, dadah dong. Dadah. Ya, janda semakin di depan. Dan ingat, ya kan, hidup itu penuh romantika. Itulah bumbu kehidupan. Ya kan, bumbu bukan hanya dijual di pasar, tetapi dijual dalam kehidupan kita. Belilah bumbu itu dengan rasa dan cinta agar kita bahagia. Dadah dong. Asik. Mama siapa ibunya yang di sana? Ibunya siapa? Hayati, Pak. Bilangnya apa? Ya, itu, Pak. Oh, ibu ya. Buat ibu yang di sana di Padang. Di sini Pak lagi di obat, Pak. Oh, udah di sini. Mudah-mudahan bisa kasih ridho buat anaknya ya. Ridoin aja, Bu, ya kan? Biarkan mereka yang menjalani hidup. Orang tua itu cuma meridoi tugasnya. Anaknya kan laki-laki. Ya. Makasih. Dadah.